dalam kebaikan, tetap sehat, dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Bertemu kembali dengan saya di mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep contoh atau prototipe produk atau jasa. Dan kemasannya materi ini akan Anda pelajari pada bab kelas 12, bab 4. Kompetensi dasar dari materi kali ini adalah kompetensi dasar 3.3 itu menganalisis konsep desain atau prototipe dan kemasan produk, barang, dan jasa. Kompetensi dasar mengenal tentang prototipe. Apakah kalian pernah mendengar istilah tentang prototipe produk? Jika belum, kalian harus mengetahui tujuan pembelajaran kita. Anda dapat memahami menganalisis konsep desain prototipe dan kemasan produk, barang, dan jasa. Dan proses kerja pembuatan prototipe produk. Nah, prototipe produk sendiri adalah bukti fisik dari konsep perancangan produk. Prototipe menjadi bentuk penerapan langsung dari sebuah desain produk yang akan dibuat. Nah, ini adalah manfaat prototipe produk. Yang pertama adalah prototipe dapat digunakan sebagai alat uji dan penyempurnaan desain produk. Kedua, prototipe berfungsi untuk menguji performa berbagai jenis bahan. Ketiga, prototipe merupakan alat bantu deskripsi sebuah produk. Keempat, produk dapat membuat orang lain menganggap serius bisnis Anda. Mengenal kemasan produk. Kemasan adalah desain kreatif yang mengkaitkan bentuk struktur, warna, citra, tipografi dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Fungsi kemasan produk kreatif dan inovatif. Fungsi protektif berkaitan dengan proteksi produk, perbedaan iklim, sarana, dan prasarana. Sedangkan fungsi promosional, peran kemasan pada umumnya adalah untuk perlindungan produk. Akan tetapi saat ini kemasan juga digunakan sebagai sarana promosi produk. Jenis kemasan produk. Kemasan menurut struktur, isi, dan fungsinya. Yang pertama, kemasan primer adalah bahan pembungkus yang langsung mewadahi bahan-bahan pangan atau bahan-bahan konsumsi. Yang kedua, kemasan sekunder. Yang dimaksud kemasan sekunder adalah kemasan yang berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kategori-kategori kemasan yang lain. Yang ketiga, kemasan tersier. Jenis kemasan yang dibutuhkan dalam rangka untuk menyimpan dan mengirimkan serta melakukan identifikasi sebuah produk. Kemasan menurut frekuensi pemakaian ada 3 jenis, yaitu kemasan sekali pakai, kemasan dipakai berulang kali, dan kemasan yang tidak bisa dibuang atau digunakan permanen. Yang dimaksud kemasan sekali pakai adalah kemasan seperti bungkus plastik, bungkus permen, karton dus, dan lainnya. Sedangkan kemasan yang dipakai berulang kali dan kemasan yang tidak bisa dibuang seperti botol, minuman, dan botol kecap serta kaleng biskuit, kaleng susu. Bahan kemasan produk. Menurut Sarit dan Irawati, membagi bahan kemasan menjadi beberapa golongan diantaranya. 1. Kaca. Bahan kemasan dari kaca memiliki sifat mudah pecah serta transparan, sehingga tidak akan cocok untuk digunakan pada produk yang tidak tahan pada sinar ultraviolet. Yang kedua adalah bahan metal atau logam. Bahan metal atau logam yang digunakan untuk kemasan biasanya dibuat dari aluminium. Kemasan yang terbuat dari logam memiliki kekuatan yang tinggi, sehingga cocok untuk mengemas produk-produk yang membutuhkan kemasan kuat. Bahan kemasan yang terbuat dari kertas tidak cocok untuk mengemas produk-produk yang memiliki kadar air tinggi atau dalam keadaan cair, karena tidak akan tahan dengan kelembapan air. Berikutnya adalah bahan kemasan dari plastik.
semakin meluas karena ongkos produk yang lebih murah serta mudah untuk dimodifikasi. Cara membuat prototipe yang menarik. Cara membuat prototipe produk ada 5 tahapan. Yang pertama, melihat kebutuhan konsumen atau pelanggan. Yang kedua, pembuatan desain prototipe produk. Setelah melihat kebutuhan konsumen, pelaku usaha bisa mulai merancang pembuatan desain prototipe. Desain ini biasanya dibuat dalam bentuk sketsa yang sudah dirinci sedemikian rupa, misalnya mencakup bentuk, bahan, alat, dan lainnya. Terdapat 2 sketsa konsep, yaitu sebuah sketsa desain adalah menunjukkan bagaimana produk mungkin muncul setelah selesai. Sebuah sketsa teknis yaitu penunjukan dimensi produk, bahan, dan cara bekerjanya. Yang berikutnya adalah pembuatan sampel prototipe produk. Pelaku usaha bisa memulai pembuatan sampel prototipe setelah sketsanya terbentuk. Sampel ini dibuat sebagai bentuk uji coba prototipe, apakah sudah sesuai atau belum. 4. Pengembangan produk. Setelah uji coba sampel berhasil, tahap berikutnya ialah pengembangan produk sesuai rencana yang telah ditentukan. 5. Penentuan target dan strategi pemasaran. Jika produk sudah dianggap layak untuk dipasarkan, maka pelaku usaha bisa menentukan target dan strategi pemasarannya. Berikut contoh hasil prototipe produk olahan ikan dan siap promosi. Tuni, menu favorit keluarga. Lengkapi makananmu dengan Tuni. Lokal, fresh, and tasty. Baru Sabon 2 cabai, paduan sambal dan rebon. Hidangan keluarga, nikmatnya sempurna. Inovasi minuman susu yang mengandung protein ikan. Dapatkan di toko SUPM KA. Aimil